biaya pendidikan itu dipotong, pembangunan dipotong. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Bersama gua Fatan, kita akan membahas 5 berita panas yang sedang populer di JPNN pada pekan ini. Antara lain soal demo mahasiswa hingga viral hashtag pergi aja dulu. Nah, berita kelima yang terpopuler di JPNN pada pekan ini itu berjudul mahasiswa demo tolak pemangkasan anggaran dan 3 rencana revisi undang-undang yaitu TNI, Polri, dan Kejaksaan. Jadi pada Senin kemarin, beberapa gabungan mahasiswa melakukan aksi demo yang bertajuk Indonesia Gelap di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Salah satu demo itu terjadi di depan DPR pada Senin kemarin, yang dimana di sini dituliskan bahwa Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia Kerakyatan Satria Noval mengatakan bahwa demo mahasiswa dan masyarakat sipil bertajuk Indonesia Gelap ini menyuarakan beberapa isu terkini, yaitu penolakan terhadap kebijakan pemotongan anggaran, menolak revisi Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang Kejaksaan. Masa aksi menerangkan bahwa tuntutan aksi Indonesia Gelap meminta pemerintah menyetop pemangkasan anggaran pendidikan dan mewujudkan pendidikan gratis. Satria menyebut anggaran pendidikan merupakan hal penting untuk memastikan seluruh rakyat mendapatkan akses dan hak pendidikan yang murah dan layak. Menurut mahasiswa, pendidikan adalah hak fundamental bagi setiap warga negara, khususnya pemuda, sementara pemangkasan anggaran pendidikan justru akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan. Nah, selain itu, mahasiswa juga meminta untuk melakukan evaluasi terhadap proyek strategis nasional yang bermasalah hingga menolak revisi Undang-Undang Minerba. BMSI Kerakyatan dan Koalisi Masyarakat Sipil mencatat ada beberapa revisi undang-undang yang akan mengancam kehidupan demokrasi dan HAM karena lembaga-lembaga negara berlomba meminta kewenangan yang berlebihan melalui berbagai perubahan dalam RUU Undang-Undang Polri, TNI, dan Kejaksaan. Melalui revisi Undang-Undang Polri, polisi disebut ingin memperluas kewenangannya agar lebih dapat melakukan kontrol hingga pemblokiran terhadap konten-konten dalam media sosial, termasuk upaya-upaya intelijen atau penyadapan. Sementara dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan, jaksa ingin memperkuat hak imunitas yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang berlaku saat ini. Sementara RUU TNI akan memberi ruang kepada TNI untuk kembali berfungsi dalam penegakan hukum seperti masa lalu. Padahal militer belum tunduk pada peradilan umum dan lagi-lagi kondisi tersebut sangat berbahaya untuk demokrasi. Nah, Sobat Negeriku juga banyak berkomentar terkait berita ini, tapi kita bacakan 2 saja, yaitu datang dari Gira Prayudi. Indonesia gelap, semua gelap, yang terang hanya rumah presiden, wapres, dan pejabat serta pengusaha di lingkarannya. Kita hanya bisa memikir nasib kita sendiri, kita cuma numpang di negara ini. Lalu datang dari Adi Dodi. Beginilah negara kita tercinta, presiden bagi-bagi jabatan untuk saudara, kerabat, besti, sementara masyarakat sibuk bertahan hidup sendiri. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini memang miris sih. Pemangkasan anggaran ini datang karena program Prabowo Gibran itu makan bergizi gratis yang angkanya 71T, kemudian akan ditambah lagi 100T pada tahun ini. Nah, kemudian kementerian juga bertambah. Ada dari Presiden Jokowi 30 sekian, sekarang bertambah 40 sekian, ada 10 kementerian. Nah, uang rakyat kita itu yang dipakai buat membiayai menteri-menteri baru, wamen-wamen baru, dirjen-dirjen baru, dan operasional kementerian tersebut. Ya wajar aja, negara nggak punya duit nih buat belanja-belanja untuk kebutuhan masyarakat, termasuk
biaya pendidikan itu dipotong, pembangunan dipotong. Kemudian soal revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan ini juga udahlah ya, maksudnya negara udah sulit, rakyat sulit, hukum makin jatuh, kemudian lembaga-lembaga hukum ini bukannya harusnya memperbaiki diri, menunjukkan kinerja yang baik, malah dalam undang-undang ini mereka mendapatkan kewenangan yang berlebihan. Nah, berita keempat itu berjudul 4 orang dekat Prabowo yang akan menjadi new Luhut atau next Luhut. Berita ini merupakan tulisan dari kolumnis di JPNN yaitu Pak Dahlan Iskan. Di berita ini disebutkan bahwa Luhut Binsar Panjaitan pernah menyandang status menteri segala urusan. Luhut dalam percepatan pelaksanaan program pemerintah di era Presiden Jokowi diakui semua pihak. Peran Luhut melebihi jabatannya. Program yang macet jadi hidup di tangannya. Dia ibarat Viagra di pemerintahan, tulis Dahlan. Dalam tulisan singkatnya berjudul Luhut Dasko, Dahlan mengaku mendengar bahwa Presiden Prabowo pun ingin Luhut tetap menjadi Luhut. Wait a minute. Who are you? Luhut tidak mau, dia merasa sudah waktunya surut agar yang lebih muda yang tampil, tulis Dahlan. Meski sempat sakit, Luhut sebenarnya dalam kondisi masih prima, fisik dan otaknya masih tidak kalah dengan yang muda. Dia orang tua yang masuk pengecualian. So, siapa yang menjadi new Luhut di pemerintahan Prabowo? Dahlan belum melihat ada sosok nyata. Tak ada aktor yang berperan seperti Luhut dalam drama heboh yang belakangan ini terjadi, seperti makan siang gratis atau di perkara LPG 3 kg, hingga pahlawan pada masalah PSN PIK 2. Luhut melihat tidak ada yang seperti Dahlan melihat tidak ada yang berperan seperti Luhut yang menjadi motor atau pembela lah pemerintah. Namun, pria yang pernah menduduki kursi utama di Kementerian BUMN itu menduga-duga ada 4 sosok yang mengarah ke sana yang bisa menjadi new Luhut. Pertama itu adalah Hasyim, tapi menurut Dahlan bukan. Kemudian ada Mayor Teddy. Dahlan melihat 50-50 antara iya dan tidak, tapi Dahlan melihat lebih banyak tidaknya. Kemudian ada nama Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Dahlan melihat juga bukan. Lalu Dahlan fokus pada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko kelihatannya menjadi Luhut khusus untuk parlemen, hebat, efektif, melebihi efektivitas Luhut yang asli. Menurut Dahlan, orang dekat Prabowo yang satu itu membuat DPR lebih efisien. Inilah era DPR bisa lebih efektif dan efisien dari eksekutif. Dunia telah berbalik. Let's go. Dari kacamata Dahlan, Dasko sudah bisa membuktikan bisa menjadi new Luhut. Memang baru di DPR, kata Dahlan. Apakah mungkin Dasko juga menjadi Luhut di tempat lain? Dahlan bilang, saya tidak berani menebak. Berita ini juga mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Kita baca datang dari Ridwan Alfat. Kita nggak butuh Luhut. Dulu zaman Jokowi, Luhut yang cawe-cawe di mana-mana. Kita butuh orang-orang pintar yang tahu kelola bangsa, bukan kelola perusahaan pribadi sendiri. Lalu ada juga dari Wira Jaya 65. Prabowo tidak butuh orang-orang yang setara Luhut, karena dia mau menjadi pemegang kuasa penuh. Kalau ada orang macam Luhut, yang ada malah mengganggu kekuasaan Prabowo. Tapi seperti tulisan Pak Dahlan Iskan, memang Dasko bisa kita simpulkan dari pernyataannya, gerakannya itu justru merepresentasi kekuatan pemerintah. Dari LPG itu terlihat bahwa malah Dasko yang mengkritik Bahlil dengan menyebut bahwa keputusan gas LPG itu Prabowo tidak menahu tentang itu. Dan kita lihat juga ya, DPR akhir-akhir ini kayak ayam sayur lah ya, harusnya menjadi watchdog yang menggonggongi pemerintah terhadap berbagai kebijakannya. Lalu berita ketiga datang dari berita berjudul Viral Tagar Kabur Aja Dulu, Menteri ATR titik 2 menandakan kurang cinta tanah air.
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional, Nusron Wahid menanggapi viralnya tagar kabur aja dulu yang digaungkan warganet. Tagar ini menjadi viral dan trending di media sosial beberapa waktu terakhir menyusul adanya efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga termasuk di bidang pendidikan. Menurut Nusron, bila dirasa ada masalah di dalam negeri, warga tak harusnya kabur atau pergi meninggalkan negara. Nusron bilang kalau ada hashtag kabur aja dulu, itu kan dia ini warga negara Indonesia apa tidak, kalau kita ini patriotik sejati. Kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama, kata Nusron di Istana Negara. Nusron pun melabeli orang yang ingin kabur ke luar negeri saat ada masalah sebagai orang yang tidak cinta Indonesia. Kalau kemudian hopeless gitu, seakan-akan kabur aja dulu itu menandakan mohon maaf kurang cinta terhadap tanah ini. Nusron meminta masyarakat tidak bersikap pesimistis dan bisa menyelesaikan masalah bangsa ini bersama-sama. Ini berarti ini masalah cinta kita terhadap tanah air. Ada masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama. Emang apa sih nggak boleh? Sama seperti berita sebelumnya, kita bacakan komentar terhadap berita Nusron ini. Pertama datang dari Milky Way 44. Jangan bahas-bahas nasionalisme kalau pejabatnya aja korupsi mulu. Jangan bahas nasionalisme kalau keluarga pejabat jalan-jalan ke luar negeri mulu. Jangan bahas nasionalisme kalau barang-barang yang kalian pakai semua merek luar negeri. Lalu ada datang dari Gofardian. Negara kaya raya, SDA melimpah, energi dan minyak bumi melimpah, tapi rakyatnya mau cari kerja aja susahnya minta ampun. Sekalinya dapat kerja, gajinya hanya cukup buat hidup sebulan, syukur-syukur bisa. Ya, sebenarnya tidak tepat juga pemerintah menyampaikan hal seperti ini. Viral tagar kabur aja dulu itu kan bentuk penolakan sosial terhadap kondisi negara saat ini. Seperti lapangan kerja sulit, kemudian beasiswa pendidikan berkurang gara-gara efisiensi anggaran, lalu banyak hal-hal yang kayaknya rakyat itu tidak didengarkan suaranya. Seperti membahas revisi beberapa undang-undang itu, masyarakat atau civil society merasa tidak dilibatkan. Lalu kemudian Nusron bilang ini menandakan kurang cinta tanah air. Kalau begini siapa yang sebenarnya nggak cinta tanah air? Berita kedua itu berjudul Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Bukti datang dari Prabowo. Di berita ini disebutkan bahwa Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyebutkan bukti-bukti dari kritik publik soal dugaan cawe-cawe Presiden ke-7 RI Jokowi selama Pilpres 2024 mulai bermunculan. Ray mengatakan bukti-bukti bermunculan tanpa dicari publik, melainkan datang sendiri melalui berbagai pernyataan tokoh-tokoh. Pengamat politik ini menyebutkan bahwa soal cawe-cawe Jokowi pada Pilpres 2024 terkuak dari pernyataan Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengakui hampir setengah bansos era Jokowi diberikan ke warga yang tidak tepat sasaran atau setara 250 triliun. Dia mengatakan praktik pembagian bansos era Jokowi terjadi menjelang Pilpres 2024 lalu dengan intensitas yang sangat tinggi. Pemberian bansos yang tidak selektif itu disinyalir untuk menjaga tingkat kepuasan kepada pemerintahan Jokowi. Ray mengatakan bukti lain muncul setelah pernyataan Presiden Prabowo dalam HUT ke-17 Gerindra. Prabowo, kata Ray, mengakui Jokowi menjadi tokoh yang membantu pemenangan ex-Menhan itu pada Pilpres 2024. Ray mengatakan pernyataan Luhut dan Prabowo saling berkaitan dan memperkuat kritik publik soal cawe Jokowi pada Pilpres 2024. Setidaknya tayangan di Dirty Vote itu terlihat faktanya. Ya, kalau kata Siddhartha Gautama itu ada 3 hal yang tidak bisa disembunyikan. Itu matahari, bulan, dan kebenaran. Dan ada satu pepatah juga menyebutkan bahwa kemanapun kebohongan itu pergi, kebenaran akan selalu mengejarnya. Berita ini juga mendapat komentar dari Sobat Negeriku. Pertama datang dari 456 Yuki.
Lah, kenapa butuh bukti? Orang buta anak kecil juga tahu Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024. Cuman banyak yang denial aja. Yang denial itu ya kaum SDM rendah yang suka joget oke gas. Gasnya nggak oke tapi. Lalu datang juga dari Lintang Barat. Sudah kejadian, nggak perlu kaget guys, lihat aja. Kira-kira wapres kita itu ada gunanya nggak untuk bangsa dan negara ini? Atau hanya pelengkap CV bapaknya? Ngeri ya guys. Makanya itu akhir-akhir ini juga muncul hashtag Adili Jokowi. Ya sebenarnya kalau seorang presiden kemudian terlibat cawe-cawe dalam pilpres selanjutnya untuk suksesi orang yang dia mau sukseskan, itu sih pelanggaran konstitusi ya. Apalagi terlibat langsung seperti mengerahkan penegak hukum, mengerahkan bansos. Kalau kata Luhut, biaya bansos itu 500T, kemudian yang digunakan itu tepat sasaran 250 triliun. Berarti ada 250 triliun yang tidak tepat sasaran. Bayangkan seandainya 250 triliun itu dipakai untuk anggaran di 2025 ini. Mungkin banyak rakyat yang mendapat lapangan kerja, banyak pemuda-pemuda kita yang kemarin mendapat beasiswa dan sekarang dipotong gara-gara efisiensi, sekarang bisa bersekolah lagi. Ya, tolonglah penegak hukum. Kalau kita melihat di negara tetangga itu ya, Korea, Malaysia yang berani memproses seorang presidennya sendiri dalam konteks hukum, kita juga berharaplah Indonesia ini bisa penegak hukumnya memproses presiden-presiden pelanggar konstitusi dan pelanggar hukum. Nah, berita pertama itu berjudul Banyak Pemda Bingung Soal Anggaran P3K Paruh Waktu, Kemendagri Beri Petunjuk. Di berita ini disebutkan bahwa banyak pemerintah daerah bingung soal anggaran P3K paruh waktu, sebab mereka khawatir salah langkah sehingga bisa menjadi temuan. Namun kekhawatiran Pemda ini sudah ada solusinya setelah Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat terbaru yang berkaitan dengan penganggaran gaji P3K paruh waktu. Harapannya para gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia bisa menggunakannya sebagai petunjuk. Jadi PLH Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Panjaitan menyebutkan ada pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu. Makanya surat Kemendagri nomor 900.1.1/664 pada 14 Februari 2025 terbit. Alasan lainnya ialah dikarenakan ada amanat pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak Undang-Undang ASN 2023 mulai berlaku, maka instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN, kata Horas. Horas mengatakan ada 4 petunjuk Kemendagri kepada dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud anggaran dalam belanja jasa. Yang kedua, pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan dari P3K dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Kemendagri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Nah, Sobat Negeriku, intinya ada 4 poin yang bisa bagi daerah itu mengambil kebijakan atas petunjuk dari Kemendagri ini. Silakan teman-teman baca langsung di portal JPNN. Nah, tapi sebagai berita pertama, berita ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama itu datang dari Turi Aya. Pemdanya bingung, masyarakatnya yang menderita, tahu-tahu gaji tertunda berbulan-bulan, tahu-tahu gaji dipotong padahal kerja udah full time, full energi. Lalu datang juga dari Erik Wahyu, kita pindah ke Rusia aja yuk.
Cari bini orang Rusia nanti dibayar Putin terus digaji per bulan. Paling disuruh ikut perang bentar capek, di sini berjuang untuk pemerintah. Jadi kalau kita lihat ya, penderitaan itu dari berita ini, penderitaan itu kayaknya dialami oleh seluruh kalangan masyarakat, ya, dari P3K, mahasiswa, pemuda, pengusaha, UMKM. Ya, semoga pemerintah melihat lah ya beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Kita juga tidak mau seperti adanya gelombang penolakan masyarakat itu kayak 98. Itu akan banyak yang dirugikan, bukan hanya rakyat sendiri tapi pemerintah. Pemerintah sensitif lah mendengarkan keresahan masyarakat, jangan tutup telinga mulu. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat sobat-sobat negeriku, ayolah subscribe, like, comment, share akun JPNN di YouTube. Buat sobat negeriku, tetap kritis, awasi pemerintah. Jangan biarkan mereka merajalela. Sampai ketemu minggu depan bersama gua Patan. Dah.